Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema belum bangkrut, mantan belum akan berhenti selingkuh. Mungkin ada nih ya yang merasakan dan bertanya-tanya, merasakan pengkhianatan mantan dan juga bertanya-tanya kapan nih mantan akan pisah dengan orang ketiga. Ketika ketertarikan orang ketiga kepada mantan itu karena faktor harta, faktor duit yang ada pada diri mantan, kita juga bisa melihat tuh bagaimana gaya hidupnya orang ketiga. Kan akan kelihatan tuh dalam postingan-postingan di media sosialnya orang ketiga. Belanja terus tiap hari, foya-foya terus tiap hari, unboxing belanja barang-barang branded dan seterusnya. Isinya ya seperti itu saja. Ya. Sementara kalau kita coba cari lebih jauh lagi apa sih pekerjaan orang ini sehingga bisa belanja dan foya-foya terus, kita tidak menemukan. Kan kalau orang bekerja seharusnya di jam-jam kerja dia berada di tempat kerjanya. Ini di jam-jam kerja isinya nongkrong di kafe, belanja di mall dan seterusnya. Nah, maka kita bertanya-tanya, dia dapat duit dari mana? Ya, maka sekarang jelaskan aktivitas belanjanya itu sponsornya adalah mantan. Nah, maka ketertarikan kepada harta sesungguhnya batas kebersamaan mereka adalah harta. Ketika duit mantan masih ada, maka mereka masih akan bersama. Tetapi ketika duit mantan sudah mulai habis, mulailah kebersamaan berkurang, dan ketika duit mantan betul-betul habis, maka orang ketiga akan mencampakkan mantan. Jadi ketika mantan belum bangkrut, ya artinya kita masih akan terus melihat kebersamaan mantan dan orang ketiga. Tetapi kalau dengan gaya hidup orang ketiga yang demikian, yang isinya foya-foya tiap hari, belanja barang-barang branded, barang-barang mahal setiap hari, maka rasa-rasanya kebersamaan mantan dan orang ketiga tidak akan bertahan lama-lama. Ya. Kenapa demikian? Karena batasnya tadi, batas dari kebersamaan karena faktor harta adalah harta. Kalau pembelanjaannya itu cepat sekali, ya, belanja terus setiap hari sementara bekerja jadi tidak maksimal. Pembelanjaan meningkat sementara pemasukan berkurang, maka apa yang terjadi? Mantan bangkrut. Ketika mantan bangkrut itulah orang ketiga dan mantan akan berpisah. Artinya selama belum bangkrut, ya mantan masih akan selingkuh dengan orang ketiga. Dan ketika mantan bangkrut, mungkin mantan masih mau, masih cinta dengan orang ketiga. Tapi kan orang ketiga yang gak mau lagi bersama dengan mantan. Karena bagi dia, cinta itu adalah duit. Ketika ada duit, dia akan mencintai. Ketika duit habis, maka cinta pun selesai. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang mencari harta dengan cara demikian, merusak rumah tangga orang lain, merebut pasangan orang, apakah bisa jadi kaya? Jawabannya tidak. Ya. Karena apa? Karena harta yang didapatkan dengan cara membuat orang marah dan seterusnya, itu adalah harta yang tidak ada keberkahannya. Harta itu kalau dia berkah, sedikit
dia bisa mencukupi berbagai kebutuhan. Itu kalau harta berkah. Begitu juga kalau dia punya harta yang banyak berkah, mencukupi bahkan bisa membantu banyak orang. Tetapi ketika harta itu tidak berkah, kelihatannya banyak, tapi habisnya juga cepat. Ya, bukannya jadi kaya, tapi justru tambah tidak punya apa-apa. Itu kenapa kita diajarkan waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Jadi menikahi seseorang karena faktor hartanya. Mungkin orang berpikir, wah ini kalau dapat ya, suami atau istri orang kaya, anak orang kaya, bisa otomatis langsung jadi kaya juga. Tetapi realitanya justru sebaliknya, bukannya ikut kaya, justru jadi tambah tidak punya apa-apa. Nah, itulah yang akan terjadi pada orang ketiga. Ketika dia merebut pasangan orang ya untuk kesenangan pribadinya ya, membuat misal seorang istri menderita, anak-anak yang ada di dalam keluarga itu menderita karena suaminya direbut, karena ayah mereka direbut, maka apakah orang ketiga yang demikian akan kaya? Jawabannya tidak. Jadi jawabannya justru dia akan tambah melarat. Sebanyak yang dia dapatkan, sebanyak itu pula bahkan mungkin lebih banyak lagi pengeluarannya. Jadi ketika mantan bangkrut mengikuti gaya hidupnya orang ketiga, perpisahan itu juga biasanya dalam keadaan orang ketiganya juga bangkrut, tidak punya apa-apa. Itulah ciri-ciri ketika sebuah hubungan yang diawali dengan merebut seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.